teman-teman digitalku, kumaha Bang Cu. Sepertinya kisah tentang anjing peliharaan yang lucu, baik, dan pintar tetap memiliki tempat tersendiri di hati para beban negara ini ya kayaknya ya. Kalem. Sebagai wanita penghibur, saya rasa punya solusinya dong dengan akan merekap film berjudul Finding Rin Tin Tin yang dirilis pada tahun 2007. Jadi nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Di Prancis pada tahun 1918, tepat di akhir Perang Dunia Pertama, tentara militer Amerika ditugaskan untuk membantu sekutu mereka setelah sebagian wilayah hancur akibat serangan dari Jerman beberapa waktu yang lalu. Selama menjalankan tugas, seorang kopral sekaligus pilot terbaik bernama Lee Duncan tidak henti-hentinya memikirkan keluarga yang jauh di sana, apalagi kepada anjingnya yang bernama Fireflies. Melihat teman baiknya uring-uringan karena rindu dengan keluarga, membuat Gaston tersentuh dan sedikit memberinya semangat. Gaston juga bercerita bahwa dirinya memiliki jimat keberuntungan yang akan selalu melindunginya sampai pulang ke rumah nanti. Jimat itu adalah 2 boneka rajut yang diberi nama Nanette dan Rin Tin Tin. Menurutnya, dia pasti akan baik-baik saja selama boneka itu berada di dekatnya. One day in Paris, Tintin said to Nanette, "How can you hide from a bomb? The bombs were falling. There will be better days than this." Pada keesokan harinya, para prajurit termasuk Duncan kembali menjalankan misi dan kali ini mereka diminta untuk memeriksa setiap rumah dan toko karena barangkali ada seseorang serta barang berharga yang masih bisa mereka selamatkan. Awalnya Duncan tidak menemukan apa-apa nih selain reruntuhan bangunan. Tapi saat dia mendengar suara barang jatuh, Duncan pun langsung berusaha mencari dan ditemukanlah anjing German Shepherd betina berada di ruang bawah tanah bersama dengan ketiga anaknya. Got something for you. Mengetahui anjing-anjing itu baik-baik saja, Duncan sangat lega dan langsung membawa mereka untuk ditunjukkan kepada komandan. Dia memberitahu komandan bahwa anjing-anjing ini bukan peliharaan pemilik rumah, karena dari bukti-bukti yang dia temukan di ruang bawah tanah itu, mereka milik seorang tentara Jerman yang pernah bersembunyi di sana. Karena tidak tega meninggalkan semua anjing ini terlantar begitu saja, Duncan pun meminta izin untuk membawa ke markas dan merawatnya. Awalnya komandan sih ragu, tapi karena dia percaya Duncan bisa merawat hewan itu dengan baik, dia pun memberikan izinnya. Di markas, Duncan langsung menyediakan tempat tidur untuk mereka, dan dibantu oleh Gaston, mereka diberi nama Betty, Louis, lalu 2 yang terakhir Nanette dan Rin Tin Tin, sesuai nama boneka keberuntungan milik Gaston. And Rin Tin Tin. Tidak lama kemudian, komandan datang untuk memberitahu Duncan bahwa jenderal juga memberikannya izin untuk merawat anjing-anjing itu selama mereka tidak mengganggu pekerjaan para prajurit. Tapi masalahnya, karena besok Duncan punya tugas untuk patroli udara, komandan meminta Duncan untuk mencari orang yang bisa menjaga dan merawat semua anjing itu selama Duncan menjalankan tugas. Karena hanya Gaston lah orang yang paling Duncan percayai, ia pun memohon kepada sahabatnya itu untuk menjaga Betty dan anak-anaknya selagi dia bertugas. Awalnya Gaston langsung menolak karena selain dia punya pekerjaan yang cukup rumit, Gaston juga tidak memiliki pengalaman merawat anjing. Tapi setelah Duncan membujuknya berkali-kali lalu memberitahu kalau merawat anjing tidak serepot yang dibayangkan, akhirnya Gaston pun terpaksa menyetujuinya. Gaston, You put them up to this. this means a lot to me. Singkat cerita, setelah 4 bulan menjalankan tugas, akhirnya Duncan pun kembali lagi ke markas dan tidak terasa pula 3 anak anjing yang lucu-lucu itu kini sudah tumbuh besar dan gagah. Tapi baru saja pulang, komandan sudah memberikan tugas untuk Duncan dan juga Gaston dalam jangka waktu yang jauh lebih lama. Rencananya, komandan akan membawa Betty dan 2 anaknya kepada teman yang bersedia mengadopsi, tapi sayangnya Rin Tin Tin tidak ikut diadopsi. Mendengar itu, Duncan pun khawatir bagaimana dia bisa pergi tapi Rin Tin Tin akan terlantar nantinya. Namun ternyata komandan memberikannya izin kalau Duncan ingin membawa Rin Tin Tin bertugas juga. Yang penting dia tidak mengganggu pekerjaan yang ada. Let's go.
Alhasil besoknya Duncan, Gaston, dan Rin Tin Tin pun langsung OTW menuju stasiun karena lokasi yang ditetapkan cukup jauh. Tapi sialnya baru saja mereka sampai di sana, tiba-tiba seorang pencopet mengambil tas milik Duncan dan lari di tengah kerumunan orang-orang. Dalam waktu yang kepepet itu, Rin Tin Tin pun dengan cepat mengejar si pencopet sedangkan Duncan dan Gaston menyusul di belakang. Dalam aksi pengejaran itu, Rin Tin Tin hampir saja kehilangan jejak. Tapi berkat kecerdikannya dan juga bantuan dari orang-orang sekitar, pencopet itu pun akhirnya bisa dihentikan. Nah, setelah si pencopet dibawa oleh petugas, perjalanan menuju tempat bertugas pun dimulai. Sesampainya di markas tujuan, Duncan dan Gaston langsung menghadap kapten untuk melapor. Tapi baru saja mereka masuk, Rin Tin Tin juga ikut karena ingin melaporkan kehadirannya kepada kapten. Melihat ada anjing di hadapannya, kapten langsung menebak kalau hewan itu dibawa oleh Duncan. Tapi selagi Rin Tin Tin tidak mengganggu pekerjaan orang-orang, apalagi markas ini adalah markas paling sibuk, kapten tidak keberatan untuk mempersilahkan Rin Tin Tin masuk. Thank you, sir. Scene kemudian berpindah ke dapur di mana ada Johnson, seorang koki tentara galak dan menyebalkan. Selain dia suka sekali menimbun makanan enak untuk dirinya sendiri, Johnson juga suka menyuruh Jack, seorang anak terlantar tak bisa berbicara yang kini dijadikan pembantu karena tidak tahu harus pulang kemana. Ketika Jack disuruh untuk menyelesaikan pekerjaan yang sangat berat oleh Johnson, Duncan datang bersama dengan Rin Tin Tin untuk mendapatkan makanan. Dan memang sangat menyebalkan nih Cuk, untuk mendapatkan satu piring daging cincang pun Johnson tidak mau memberikannya kalau Duncan tidak mau membayar. Akhirnya dengan terpaksa Duncan pun memberikan sisa uangnya di dompet untuk membayar Johnson daripada Rin Tin Tin kelaparan. Nah, selagi Rin Tin Tin makan, Duncan kemudian menyapa Jack. Dia juga diberitahu oleh Johnson kalau Jack itu anak yang dibawa oleh kapten karena terpisah dengan orang tuanya. Lalu traumalah yang membuat anak itu tidak bisa berbicara. Nah, karena sekarang Rin Tin Tin sedang makan, Duncan berencana untuk pamit sebentar. Tapi baru saja dia keluar, Johnson mengambil jatah makan itu dan meninggalkan Rin Tin Tin begitu saja. Emang cancok gendut. Duncan dan Rin Tin Tin kemudian pergi ke asrama mereka guna menyimpan barang bawaan dan juga mempersiapkan diri untuk tugas pertama di sana. Di waktu yang sama ketika Duncan dan Rin Tin Tin akan pergi, ternyata Jack menyelinap melalui atap. Melihat anak itu sedih karena Rin Tin Tin akan ikut bertugas, Duncan pun berjanji akan segera kembali lalu mempersilahkan Jack untuk bermain dengan anjingnya lagi. Don't worry. I promise I'll bring him back safely so you can play. Ternyata Rin Tin Tin ini adalah anjing yang sangat cerdas, Cok. Selain dia tidak merasa ketakutan ketika diajak bertugas, Rin Tin Tin juga sudah pandai buang air di toilet sendirian loh. Tapi yang namanya juga anjing kan, sebagai hewan yang sangat dekat dengan manusia, Rin Tin Tin tentunya ingin sekali mengajak mereka bermain. Tapi karena Rin Tin Tin ngajaknya nggak lihat-lihat waktu, akhirnya dia pun mengganggu para prajurit yang sedang mencoba tidur setelah seharian bekerja. Rinty, quiet. Now. Tapi untung saja nih, di waktu yang tepat Jack datang membawa sebuah bola guna mengambil perhatian Rin Tin Tin sekaligus menghentikan kekacauan itu. Ternyata laporan mengenai kekacauan semalam sudah sampai di telinga kapten. Tapi karena Duncan yakin hal itu tidak akan terjadi lagi selama Jack menemani Rin Tin Tin, kapten pun tidak memberikan sanksi apapun kepada Duncan. Namun tidak dengan Mayor Sneakens. Di saat semua orang sudah berdamai dengan kejadian tadi malam, Mayor sangat jengkel kepada Rin Tin Tin karena sudah membuat para prajuritnya kurang tidur. Dia begitu marah dan mengancam akan mengusir Rin Tin Tin kalau hal seperti semalam terjadi lagi. Untunglah di malam selanjutnya Rin Tin Tin benar-benar tidak membuat kekacauan karena Jack selalu menemaninya. Otomatis semenjak hari itu kedekatan antara Jack dan Rin Tin Tin pun semakin erat. Setiap hari Rin Tin Tin menemani Jack bekerja di dapur. Bahkan dia juga membantu Jack menemukan kunci lemari di mana ada banyak makanan enak yang sengaja disembunyikan oleh Johnson. Tapi tidak lama setelah keduanya menikmati makanan yang ada, tiba-tiba Johnson datang sambil membawa penggiling roti.
Lalu karena tidak ingin tertangkap, Rin Tin Tin dan Jack pun berusaha menghindari kejaran pria gendut itu. When I get hold of you, you ain't gonna know what day of the week it is. Come on! Come on! Quit playing games with me. Di sini, Jack hampir saja tertangkap karena pada saat akan keluar, ternyata pintu sudah dikunci oleh Johnson. Tapi untungnya, Rin Tin Tin bertindak dengan cepat dengan menumpahkan minyak goreng dan membuat Johnson tergelincir lalu jatuh. Oh! I'm bleeding! Setelah kekacauan yang terjadi di dapur itu, Rin Tin Tin kembali berulah dengan mengganggu para prajurit yang sedang tidur. Dia bahkan meminum alkohol milik mereka hingga mabuk berat. Duncan yang melihatnya pun perlahan-lahan menjadi muak dan takut mendapatkan hukuman. Maka dari itu, pada keesokan harinya, dia berani menghadap kapten untuk meminta izin pergi ke penjara Jerman. Kenapa harus ke penjara sana? Karena dari berkas yang ia temukan di ruang bawah tanah waktu itu, pemiliknya adalah orang Jerman yang pandai melatih anjing. Jadi, kalau orang yang ia cari memang ada di penjara, maka dia ingin meminta orang itu melatih Rin Tin Tin agar menjadi anjing yang disiplin. Awalnya kapten kurang setuju jika Duncan melakukan hal itu, apalagi mereka akan berurusan dengan musuh. Tapi setelah Duncan memberitahu bahwa semangatnya untuk melatih Rin Tin Tin atas pengalaman dari kehidupan kelamnya sendiri, kapten akhirnya setuju, tapi Duncan harus tetap hati-hati dan waspada. Oh well, thank you, sir. Tidak perlu waktu lama setelah mendapatkan izin dari kapten, Duncan langsung menuju penjara Jerman dan bertemu dengan Nicholas. Tentu saja, kedatangan Duncan membuat Nicholas bingung, apalagi ketika Duncan memberikan berkas miliknya dulu dan memintanya untuk menjadi pelatih anjing. Duncan juga kemudian menjelaskan kalau alasannya menunjuk Nicholas karena Nicholas merupakan pemilik dari Rin Tin Tin dulu. Dia juga paham kalau Nicholas masih mencintai anjing seperti dirinya. Jadi sudah dipastikan Nicholas akan lebih paham bagaimana melatih anjing seperti itu agar disiplin dan lebih bisa diandalkan. Singkat cerita, hari latihan pun dimulai. Di sana, Nicholas berkata kalau ingin melatih anjing jangan pakai kekerasan, tapi buatlah pekerjaan itu menjadi sesuatu yang penuh cinta. Selain itu, kita juga harus berlutut dan menunjukkan kasih sayang kepada anjing agar ikatan kepercayaan bisa tumbuh. Selama dalam pelatihan itu, Nicholas juga bercerita kalau dulu ibunya Rin Tin Tin adalah sahabat setia yang selalu melindungi dan menyelamatkan Nicholas. Awalnya, dia kira anjingnya itu sudah berkhianat dengan membiarkannya tertangkap oleh tentara Amerika yang sedang berpatroli. Tapi ketika Nicholas tahu kalau si anjing sedang berusaha melindunginya dari ranjau darat, Nicholas pun akhirnya sadar kalau dia kurang menumbuhkan kepercayaan sampai tidak tahu kalau anjingnya adalah penyelamat yang sangat hebat. You going any further? Move. Setelah bercerita, Nicholas memberikan sedikit tips agar Rin Tin Tin mudah untuk dilatih, yaitu dengan mengajari anjing itu menggembala domba. Jadi, kalau dia sudah mendapatkan keterampilan untuk mengendalikan dan menemukan domba, Rin Tin Tin juga akan mudah belajar untuk menemukan manusia yang hilang. Tips itu pun langsung diterapkan oleh Duncan. Dia juga belajar mempercayai indera penciuman dan kemampuan Rin Tin Tin. Sampai pada suatu hari, ketika Rin Tin Tin ditugaskan untuk mencari seorang gadis, dia benar-benar berhasil dan Duncan sangat bangga melihatnya. I think he found her! By the tree! Selain melatih Rin Tin Tin mencari orang yang hilang, Duncan juga melatih kekuatan tubuh anjingnya itu. Karena pada dasarnya German Shepherd secara proporsional lebih kuat dibanding kuda. Nah, setelah semua latihan dasar itu sudah berhasil dilalui, maka kini saatnya melatih Rin Tin Tin menjadi anjing yang siap terjun ke medan perang. Bukan untuk kekerasan, tapi untuk membantu mereka yang terluka. Usai pelatihan itu, Rin Tin Tin kini sering diajak Duncan untuk bertugas karena anjing itu benar-benar sudah menjadi prajurit yang handal. Contohnya saja nih, ketika suatu hari ada tragedi kebakaran yang hampir membunuh seorang bayi, Rin Tin Tin dengan cekatannya masuk ke dalam gedung itu lalu membawa si bayi dengan selamat sampai ke pelukan kedua orang tuanya.
Singkatnya, pada jam istirahat, tentara yang lain mulai mengeluh makanan yang disajikan itu-itu saja, padahal menurutnya mereka tidak sedang mengalami krisis makanan. Di sana Johnson masih belum mengaku nih kalau makanan yang enak-enak ia simpan sendiri, sampai kemudian Rin Tin Tin datang membantu tentara itu dengan menunjukkan makanan yang sedang disembunyikan oleh Johnson. Suatu hari, Duncan kembali mendapatkan tugas untuk patroli udara, sedangkan Rin Tin Tin ia tinggal bersama dengan Jack di markas. Tidak disangka-sangka pada tugas kali ini, Duncan mendapatkan luka yang cukup serius setelah diserang oleh pesawat milik Jerman. Ketika Duncan pulang dengan luka yang sangat parah, Jack pun berusaha memberitahu kapten. Dia sekuat tenaga mengeluarkan suaranya agar orang-orang tahu kalau Duncan sedang membutuhkan bantuan. Beruntung Duncan berhasil diselamatkan. Lalu setelah Duncan sadar, kapten dan Keston langsung memberitahu kalau semua ini berkat pertolongan dari Jack dan juga Rin Tin Tin. Setelah semua yang telah mereka lalui di markas, akhirnya libur musim panas pun tiba. Dalam waktu dekat, mereka akan kembali pulang ke rumah masing-masing dan Duncan juga akan mendapatkan pangkat barunya sebagai sersan. Tapi masalahnya di sini, Rin Tin Tin tidak diberi izin oleh mayor untuk pulang juga ke Amerika bersama Duncan dengan alasan hewan tidak boleh naik kapal. Duncan yang tidak bisa membiarkan hal ini terjadi dan meninggalkan Rin Tin Tin begitu saja di markas. Di hari itu juga dia langsung menghadap jenderal untuk membahas masalah tersebut. Di sana ketika Duncan berusaha meyakinkan jenderal kalau Rin Tin Tin adalah anjing yang terlatih, mayor juga tidak menyerah untuk mendebatnya. Mayor berkata Rin Tin Tin tidak cukup terlatih dan ia takut anjing itu akan membuat kekacauan di dalam kapal. Lalu agar jenderal percaya kalau Rin Tin Tin memang sudah terlatih, Duncan pun memanggil Nicholas untuk menjadi saksi. Walaupun dirinya ini adalah musuh, tapi Nicholas berkata dengan jujur bahwa Rin Tin Tin adalah anjing yang sangat setia melebihi manusia. Dia pasti tidak akan pernah mengkhianati Duncan sebagai tuannya karena Rin Tin Tin sudah dilatih olehnya menjadi anjing yang tahu melayani manusia dengan baik dan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Mengetahui kalau Nicholas berkata dengan sangat tulus, jenderal pun cukup terkesan dan berterima kasih. Tapi ternyata jenderal tidak bisa melanggar aturan pemerintah dengan mengizinkan anjing yang tidak terlatih sebagai prajurit perang pulang ke Amerika menggunakan kapal. Mendengar keputusan tersebut, Duncan pun pasrah dan pergi dengan perasaan kecewa. Namun beberapa saat setelah itu, tiba-tiba salju dari gunung longsor dan menimbun orang-orang termasuk markas milik jenderal. Tidak basa-basi, Duncan dan prajurit lain pun langsung melakukan penyelamatan. Tapi karena mereka tidak tahu harus memulai penggalian dari sisi yang mana, Duncan pun menyuruh Rin Tin Tin untuk mencari mereka dengan penciumannya yang tajam. Ternyata tidak butuh waktu lama, Cok. Rin Tin Tin dengan mudahnya menemukan para korban. Mereka juga selamat dan tidak terluka karena langsung bersembunyi di dalam markas. Berkat kejadian itu, kini jenderal jadi percaya bahwa Rin Tin Tin adalah seorang pahlawan sejati. Dia bisa diandalkan dan juga punya kesetiaan yang sangat kuat. Maka dari itu, jenderal pun memberikan penghargaan kepada Rin Tin Tin dengan menjadikannya prajurit Amerika yang baru, sekaligus memberinya izin untuk pulang ke Amerika bersama dengan Duncan. Kabar bahagia lain juga didapat oleh Jack, karena di hari itu orang tua Jack berhasil ditemukan. Kini Jack pun tidak perlu lagi tinggal di markas karena kedua orang tuanya akan membawa Jack ke rumah yang baru. Dan film pun selesai.